Selamat sore, rekan-rekan. Mari kita mulai kelas kita. Silahkan menyalakan kamera buat kalian yang sudah berhasil masuk ke ruang ini. Ya, Mbak Gracia yang pertama kali datang ke kelas ini ya, rajin sekali. Perlu kita beri hadiah ya untuk first come, first serve ya. Jadi ada door prize untuk yang datang pertama masuk ke kelas ini. Nah, rekan-rekan, sore hari ini kita akan belajar tema Persatuan Indonesia, perspektif Nurkolis Majid, seorang pemikir Muslim yang sangat terkemuka menjadi salah satu guru bangsa. Minggu depan kita akan belajar dari Muhammad Hatta tentang demokrasi dan tempat oposisi dalam demokrasi. Lalu minggu depannya kalian belajar sendiri aja ya, sambil ya mulai nyicil-nyicil paper UAS kalian ya, biar kalian agak punya nafas sedikit sebelum UAS. Jadi sila kelima kalian baca sendiri aja ya. Nanti kalau ada materi yang menarik, saya akan tambahkan di grup WA. Oke, hari-hari ini perbincangan tentang persatuan itu banyak kita lihat ya, mulai dari pertemuan G20 ya yang berlangsung di Bali dan Indonesia mendapatkan keistimewaan untuk ada dalam presidensi, setelah itu ada KTT ASEAN ya, lalu sekarang ini mungkin dalam bentuk yang lebih sehari-hari ya, kita ada World Cup 2022 ya. Tadi malam Argentina kalah sama Saudi Arabia ya. Ikut berduka bagi yang ngefans sama Argentina. Saya tidak sih. Dan ada banyak hal lain yang terkait dengan persatuan. Nah, kita akan coba tanya-tanya dulu aja ya, yang ringan-ringan pada kalian. Kata persatuan yang ada dalam bangsa kita itu sejauh kalian kenali dalam kaitan dengan apa saja sih? Misalnya ya, ada salah satu partai namanya Partai Persatuan Pembangunan. Nah, coba kita cari-cari. Mbak Gracia, ketemu nggak? Kata persatuan itu digunakan di bangsa kita selain nama partai ya, Partai Persatuan Pembangunan. Ada kata lain nggak sih Mbak yang menggunakan kata persatuan? Apa ya? Apa ya, mau? Ya, kita pikir-pikir ya. Mungkin kita jarang-jarang ya memang eh, ngobrol tentang ini ya. Silahkan Mbak Gracia, apakah ada kata yang terkait dengan persatuan? Sesuatu yang menjadikan kata persatuan Indonesia itu bukan kata yang jauh ya, melainkan kata yang dekat dengan hidup kita. Ya. Mungkin lebih di kayak itu mau persatuan ibu-ibu PKK gitu. Oke, Persatuan Ibu-Ibu PKK ya. Wah, ini kelihatannya Mbak Gracia sudah siap ya. Mau jadi anggota Ibu-Ibu PKK ya. Itu adalah salah satu bentuk asosiasi yang ada dalam kehidupan kita ya. Mbak Natasha Ariela. Ya. Kata apa lagi? Mbak Natasha selain Persatuan Ibu-Ibu PKK ya. Eh, yang saya temuin sih mau ada Persatuan Guru Republik Indonesia. Oke, PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Nah, mungkin contoh persatuan yang tidak terlalu bagus adalah kemarin yang lagi kumpul-kumpul ya di Hotel Alila Solo ya, HIPMI ya. Pengennya sih persatuan ya, sudah pakai batik, presidennya datang, menteri-menteri pada datang, berantem ya.
Nah, mungkin itu contoh yang tidak terlalu baik tentang persatuan. Oke, Mbak Brigida Adinda, persatuan mana lagi, Mbak? Yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Persatuan Persatuan yang apa ya? kayak persatuan sepak bola. Oke, persatuan sepak bola seluruh Indonesia ya. Meskipun lagi ada tuntutan untuk menyelenggarakan KLB ya, Kongres Luar Biasa, terutama dengan tragedi Kanjuruhan dan tentu tragedi-tragedi yang lain ya. Mbak Mahe, sudah ada PSSI ya, Persatuan Ibu-ibu ya. Apalagi ini Ya, Mahe. Perindo mau. Nah, Partai Persatuan Indonesia, Perindo ya. Ya. Ada lagi Ya. Mbak Mahe? Oke, Ya, apalagi Mbak Mahe? Ada ide? ada Apa? Persatuan apa? Persatuan Mahasiswa. Oke, Persatuan Mahasiswa. Mahasiswa Indonesia bersatu ya. Itu biasanya Ya, dengar kalau lagi demo ya. Ya. ya, Lalu apa yang mungkin yang lipstikan, yang teriak lantang, kita jadi satu ya. Oke, Mas Nito, persatuan apa lagi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Romo, kalau misalkan persatuan dengan ikatan tuh satu kan, Romo? Sama ya? Bisa ya. Kalau saya mungkin sesuai dengan bidang saya, Romo. ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Oke, Ikatan Sarjana Ekonomi ya, itu juga bentuk asosiasi ya, ikatan. Nah, nanti silahkan dilihat ya, seberapa ikatan itu lebih kuat dari persatuan atau asosiasi atau bentuk-bentuk persekutuan yang lainnya ya. Kita juga nanti bisa cek ya, alumni Sanata Dharma itu bersatu nggak sih sebenarnya ya? Atau kata alumni itu kata yang sebenarnya saya nggak terlalu terhubung dengan kata itu ya? Atau kalian terhubung banget? Oke, Mbak Sevanya, mumpung wajahnya glowing di tengah-tengah kegelapan ya, saya nggak tahu ini lampunya mati atau memang disetting seperti lampu diskotik ya, jadi Selamat sore. antara ada dan tiada. Kata apa lagi? Pertanyaannya bisa di Oh, pertanyaannya. Kita sudah ngobrol sejauh ini, kamu masih tanya. Oke, enggak apa-apa deh ya. Saya sore hari ini murah hati sekali. Jadi, kata persatuan dalam hidup kita sehari-hari, apa saja sih, Mbak? Ada PSSI, ada Perindo, ya, ada Ikatan Sarjana Ekonomi, apalagi ya, Mbak Sevanya? Mbak Sevanya menangkap pertanyaannya? bisa menangkap, tapi ini soalnya Jawabannya yang sedang dicari. kumpulan arisan ibu-ibu di RT. Kumpulan arisan ibu-ibu ya. Mungkin Mbak Sevanya sore ini ya dapat snack dari arisan ibu-ibu ya. Dibawain oleh ibunya yang baru aja pulang arisan. Jadi keinget ya, ada arisan ibu-ibu ya. Oke, Mbak Daniela Rose Queen ya. Wah, nama kamu kok unik sekali ya, ada Rose Queen ya. Oke, silahkan Mbak Daniela. Yang terkait dengan persatuan yang ada di sekitar kita, tentu selain persatuan Indonesia ya,
Mudah-mudahan kata persatuan nanti ternyata kata persatuan itu sering kita gunakan loh. Mungkin namanya ikatan, asosiasi, perkumpulan, ya. Bahasa yang lebih sehari-hari lagi arisan, ya. Apalagi Mbak Daniela? Kalau saya Romo, PMKRI, Persatuan PMKRI, kamu ikut Indonesia. PMKRI, Mbak Daniela? Apa sih yang menarik dari PMKRI, Mbak Daniela? Saya semester lalu kebetulan nemeni salah satu mahasiswi saya untuk nulis skripsi ya tentang PMKRI Jogja ya. Boleh diceritakan Mbak Daniela? Siapa tahu ya teman-temanmu disadar pada ikut PMKRI ya, mereka basecampnya suka ngumpul di depan kampus UKDW di Wisma Mahasiswa ya. Mudah-mudahan tempat itu akrab ya buat kalian. Tempat nongkrongnya PMKRI ya. Apa sih yang bisa diceritakan tentang PMKRI, Mbak? Terutama yang di Jogja. Enggak ikutin ya Romo. Saya Oke. pernah Kok kamu tahu dengarnya PMKRI? di tempat asal saya ada yang kayak gitu, PMKRI. Oke, ya itu salah satu organisasi massa di antara orang muda Katolik ya, mostly yang kuliah ya. Oke, terima kasih Mbak Daniela dan teman-teman yang lain. Kita akan coba lihat, terutama hari-hari ini ya, pembicaraan tentang persatuan itu menjadi sangat konkret ya, karena ada tragedi ya. Nah, kita akan lihat seberapa bersatu kita sebagai bangsa Indonesia. Buat kalian yang belum update, bisa dalam situasi kedaruratan, seperti gempa bumi di Cianjur. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lini. Ibu, ya sekolah. Apa, Ibu? Nah, nanti Nurkolis Majid juga berbicara agar dapat tercipta persatuan, diharapkan tidak ada suasana keotik ya, suasana kekacauan. Kalau dalam bahasa yang lebih sehari-hari mungkin seperti yang kita lihat ya, dalam tragedi gempa bumi atau tragedi alam yang lain, suasana yang membuat keotik, kekacauan, dan bahkan kekacauan sosial ya kalau dalam ranah politik. Dan negara bisa porak-poranda, retak-retak, rubuh, seperti dalam tragedi gempa bumi, kalau kita tidak merawat persatuan. Kirim kami pada sia enggak layak bantuan.
Nanti juga kita akan melihat bahwa persatuan itu sesuatu yang lebih dinamis daripada statis. Jadi persatuan itu tidak pernah mandek. Sama material bangunan. Allah, ya Allah. Bangga warga Panagan, ayo. Kita akan masih melihat tayangan yang lebih pendek. Setelah ini kita akan melihat beberapa contoh persatuan yang mengalami kemandekan, statis, dan kemudian malahan berbahaya. Nah, silakan kalian pikir-pikir. Ini kan kalau gempa ada Asosiasi, longsor, Pak. perkumpulan, ikatan, dan bentuk-bentuk perkumpulan yang lain ternyata tidak selalu positif, tidak selalu menciptakan persatuan. Masih tertimbun ya, Pak. Itu 3 dewasa, 3 balita. Koordinasi sudah datang. Mungkin kata persatuan tidak disebut di dalam laporan-laporan ini, tapi sebenarnya kata persatuan sangat kuat ya. Maka silahkan kalian pikir-pikir, sekarang ini kita akan bicara tentang ketika persatuan itu menjadi statis, misalnya Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu berbicara agar kita tidak bermain-main dengan politik identitas. Nah, agama itu bisa menjadi sesuatu yang menyatukan, tetapi ketika itu dipolitisasi, itu bisa menghancurkan. Silahkan kalian cari contoh-contoh bentuk-bentuk persatuan yang negatif dalam masyarakat kita. Buat kalian yang suka Bob Marley, salah satunya adalah One Love, yang di-cover oleh Kelly Clarkson, John Legend, Blake, dan Gwen Stefani.
Kalau dalam video ini penyanyi dengan genre musik yang berbeda ternyata bisa nyanyi bareng loh. Tidak harus kita itu satu genre. Lagunya reggae yang nyanyi misalnya Blake itu penyanyi country, John Legend ya, penyanyi Black, Kelly Clarkson, ya. White Caucasian, sama Gwen Stefani juga. Satu rock, satu pop. Kita together again. Ya. Nah, mari kita sekarang mencari. Nah, saya tanya yang oke, Rafli. Yuk, Rafli. Bentuk-bentuk persatuan yang negatif apa, Rafli? Contohnya yang ada dalam masyarakat kita, yang mungkin juga kamu saksikan ya. Yang negatif, Romo. Halo, apakah ini masuk? Ya, apa Rafli yang Oh, biasanya kan kalau kita omong tentang perkumpulan-perkumpulan itu dalam arti positif ya. Nah, tapi banyak juga loh bentuk-bentuk perkumpulan yang kita perlu kritis ya, karena negatif ya. Misalnya ya kalau dalam dunia politik kita tentu tahu ya, rezim Nazi. Ya, mereka naik ke tampuk pimpinan politik Jerman waktu itu dengan membawa politik identitas ya, yaitu ras Jerman sebagai ras yang dipandang sebagai yang paling manusia dalam gambaran mereka. Dan politik identitas itu dilakukan tidak hanya dengan mengecualikan, bahkan sampai mengucilkan ya ras lain yang dipandang lebih rendah. Nah, maka pada zaman Nazi itu misalnya orang Yahudi dikejar-kejar ya, sampai yang dikejar itu 6 jutaan ya yang kemudian menjadi korban, dan itu kemudian menjadi peristiwa Holocaust ya. Lalu jangan lupa dalam peristiwa rezim Nazi itu kelompok-kelompok gender tertentu terancam ya, yaitu misalnya kelompok-kelompok LGBT dan difabel. Mereka adalah kelompok yang juga dianggap ini orang-orang yang secara kemanusiaan cacat, maka mereka harus dimusnahkan dari bumi kita. Nah, itu juga perkumpulan, tapi apa ya, membawa kerusakan besar ya pada dunia kita. Dan di banyak negara ya, misalnya teman-teman Yahudi itu ada gerakan antisemitisme, dan apa ya, di banyak negara mereka dikejar-kejar ya. Oke, Rafli, contohnya apa? harus yang sedetail yang contoh yang Nazi itu maksudnya aku ada contoh nih orang yang seorang grup yang ingin memaksakan paham agama yang walaupun ya memaksakan semua orang untuk mengikuti dulu Romo, walaupun mereka tidak mau tapi dipaksa gitu Romo. Oke, ya kelompok mungkin awalnya kecil ya,
tapi lama-lama berusaha mengembangkan atau membiakkan dirinya ya, kalau dalam arti yang kritis ya, dan itu dengan cara macam-macam ya. Misalnya beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah buku yang dirilis oleh Nahdlatul Ulama ya, dan juga teman-teman Muhammadiyah ya, dua organisasi besar di dalam Islam, dan mereka merasa kehilangan banyak anggota karena politik infiltrasi ya dari kelompok di dalam Islam ya, yang kemudian menguasai masjid-masjid ya. Awalnya bersih-bersih masjid, pokoknya kegiatan-kegiatan sosial ya yang tentu kita mengapresiasi, tetapi ternyata kemudian itu berganti menjadi menguasai ya. Jadi menentukan siapa yang memberikan dakwah atau memberikan semacam khutbah pada hari Jumat, siapa yang tidak boleh, dan ternyata itu membawa pengaruh yang tidak baik ya. Buku itu tidak pernah terbit karena kemudian agak ditahan ya agar tidak menimbulkan mungkin gejolak di dalam masyarakat, tapi akhirnya buku itu terbit PDF ya. Nanti kalau saya agak lupa judul persisnya, tapi waktu itu ada Gus Dur juga yang memberi catatan ya. Nanti saya bagikan kalau ketemu ya. Nah itu mungkin yang dimaksud oleh Rafli juga ya. Cuman saya agak lupa judulnya ya. Saking banyaknya buku yang saya baca ya. Oke, Rafli, terima kasih. Sekarang kita ke Mbak Kansa Kalila Wijaya. Yuk, Mbak Kansa, bentuk-bentuk perkumpulan yang menurut kamu mungkin awalnya masih kita sebut aja netral ya, tapi kemudian menurut kamu kelompok-kelompok ini punya dampak negatif ya untuk persatuan. Bentar, kelompok yang mana tadi? Ini tadi agak Romo sinyalnya. Oh ya, kelompoknya bisa, pokoknya kelompok yang ada dalam masyarakat kita, atau kalau kamu punya pengetahuan tentang kelompok-kelompok yang ada di dunia, seperti yang tadi saya sebut nasi ya, itu juga boleh ya. Jadi ikatan, persekutuan, organisasi, atau bentuk-bentuk tidak hanya individu ya, tetapi sekumpulan orang, bahkan mungkin terorganisasi atau kurang terorganisasi, lebih cair begitu ya. Tapi menurut Mbak Kansa, kelompok ini ya tidak membawa spirit persatuan ya, tapi malahan perpecahan ya. Kalau dalam istilahnya Nurkolis Majid itu adalah persatuan ini mestinya dinamis ya. Tapi malah ini statis, mandek, dan bahkan dangerous ya. Nah, Mbak Kansa, menurut kamu contoh kelompok itu siapa sih? Kalau kita boleh menurut tahu. saya kelompok yang di sekitar kita aja ya Romo yang itu sangat-sangat berbahaya, bahkan membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Itu kalau di Jogja ada ini Romo, sekelompok klitih itu loh Romo. Oke, kelompok klitih ya. Ya, jadi ini klitih itu mereka berkelompok sebenarnya untuk apa sih, Mbak Kansa, sejauh kamu membaca fenomena klitih di Jogja itu? Kalau setahu saya itu tuh Romo? Kumpulan anak sekolah dari SMP sampai SMA di Jogja, yang mereka sebenarnya awalnya katanya cuma kumpul-kumpul doang gitu kan. Mereka cuma kumpul-kumpul doang, tapi mereka menjadi sebuah geng yang itu mereka tugasnya cuma mencelakai orang-orang di jalanan gitu Romo. Oke ya, jadi mereka ya anak-anak sekolah kebanyakan ya, lalu kumpul-kumpul ya. Tapi mungkin titik kritisnya adalah bahwa mereka kemudian menunjukkan identitasnya dengan melakukan tindakan klitih ya. Nah, sementara itu ada sebuah kelompok yang suka kita lihat dalam demonstrasi ya. Cuman kelompok ini sayangnya ya mendapatkan stigma negatif ya. Tapi kalau kita berbicara dengan mereka, itu sebenarnya
mereka seringkali merasa disalahpahami ya oleh negara, kepolisian atau tentara ya. Namanya adalah sindiko, anarkisme ya. Jadi ini kelompok yang di luar negeri ya. Ini tidak, jadi ini semacam jejaring internasional yang kemudian di Jogja banyak loh yang ikut ya. Di kota pelajar ya, Bandung juga banyak. Nah, pokoknya di mana orang muda berkumpul, di situ kelompok itu berusaha untuk mendapatkan tempat ya. Awalnya ini adalah kelompok anak-anak yang sebenarnya secara ekonomi mampu, ya, bukan anak-anak yang apa ya secara ekonomi berkekurangan ya. Jadi ini anak-anak yang secara ekonomi punya ketahanan dan mereka punya kegelisahan terhadap negara, terhadap situasi yang ada di sekitar mereka. Dan kemudian mereka melakukan aksi-aksi ya sebagai bentuk concern mereka terhadap isu sosial ya. Nah, di Indonesia ini sayangnya ya mereka seringkali mendapatkan stigma negatif ya sebagai kelompok yang perusuh, lalu kalau demo pakai topeng, tidak mau menunjukkan identitasnya dan seterusnya ya. Nah, itu lalu membuat kelompok ini kita harus lebih balance ya melihat ya agar terutama concern sosial mereka itu mengapa mereka disebut sindikalis, terutama kata anarko ya di Indonesia ini kata anarko. Nah, minggu depan kita akan ngomong ya. Mereka itu punya suara kritis terhadap negara. Maka bentuk-bentuk yang diusahakan oleh negara menurut mereka itu ada banyak hal yang disembunyikan oleh negara. Maka mereka memang memilih jalan demonstrasi daripada misalnya ya masuk dalam parlemen atau nanti jadi DPR atau masuk dalam pemerintahan. Cara mereka untuk menyuarakan pendapat mereka itu di luar jalur resmi ya. Nah, itu. Oke, terima kasih Mbak Kansa atas jawabannya. Klitih, salah satu bentuk perkumpulan yang kalau dalam bahasa sekarang ini meresahkan ya. Oke, Mbak Kansa, kamu silahkan pilih teman kamu. Yang on cam apa yang off cam, Romo? Yang off cam juga boleh. Yang on cam juga boleh lah ya. Yang off cam Mas Afin. Oke. Mas siapa disebut namanya lagi? Afin. Dimas Afin. Oke, Dimas. Hadir, Mo. Yuk. Silakan. Apa mau pertanyaannya, Mo? Ya. Memang ya kalau di kelas daring itu harus sangat sabar ya. Dimas Afin, berilah contoh perkumpulan yang ada dalam masyarakat kita yang menurut kamu sudah kebablasan ya. Alih-alih membawa spirit unity, mereka seringkali membawa spirit disunity ya. Atau perpecahan bahkan ya, konflik. Nah, siapakah mereka, Mas Afin? Mungkin komunitas ini. Oke, komunitas apa? Apa namanya? LGBT gitu. Kayak yang di luar tuh kayak bikin rusuh gitu, Mo. Kalau saya lihat sosmed itu. Boleh disebut salah satu namanya ya, biar kita tidak menunjuk sesuatu di ruang gelap ya. Gimana, Mas? Ya, silakan. Silakan Dimas. Pilih. Ya, suara kamu tidak terlalu jelas. Mungkin kamu sambil nulis saja ya. Aku kayak koneksi saya lemot. Ya, enggak apa-apa ya. Kamu tetap menjadi pemersatu bangsa. Wah, itu kata yang populer di media sosial ya. Pemersatu bangsa ya, salah satunya itu misalnya
Mbak Anya Geraldine ya itu untuk cowok-cowok jadi pemersatu bangsa ya. Nah, nanti cowok-cowok pemersatu bangsa harus kita cari ya siapa saja. Mungkin Reza Rahardian ya. Pokoknya yang good looking biasanya untuk anak-anak putri ya, bahkan emak-emak ya. Ini menjadi pemersatu bangsa ya. Oke, kita ke William. Yuk, William yang sudah nulis. HTI dan FPI. Silahkan, William. Halo, William. Silahkan, William. Oke, kelihatannya William. Mudah-mudahan tidak sedang berkumpul ya dan meresahkan ya. Selamat sore, Pak. Oke, selamat sore. Yuk. Selamat sore, Romo. Oke, selamat sore. Yuk, William dan Beben Manson. Saya William, Pak. Oke, William. Yuk, William. Tadi pertanyaannya gimana, Pak? Mohon maaf. Ya, pertanyaannya sudah kamu jawab di ruang chat ya. Kelompok-kelompok yang menurut kamu membawa chaos ya, semacam kekacauan dalam hidup bersama kita karena kehadirannya dan terutama karena aktivitasnya. Nah, kamu menyebut 2 kelompok, HTI dan FPI. Mengapa itu, William? Baik, terima kasih, Pastor. Ya, Terima kasih umatku. FPI itu ya kita tahu singkatan dari Front Pembela Islam, sedangkan Oke, Front itu juga sebuah bentuk perkumpulan ya. Ya, benar sekali. Yang kedua itu HTI. Ya. Itu mohon maaf kalau aku salah pronunciation-nya salah. Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Nah, Indonesia meskipun kedua-duanya sudah dinotis sama pemerintah dan sekarang kegiatannya dinonaktifkan. Kenapa ini dipandang sebagai cukup meresahkan atau kita kenal atau Romo sebut tadi chaos? Yaitu pertama itu keberadaan mereka itu satu juga mengganggu persatuan Indonesia seluruhnya, Pastor. Oke. Iya, contoh tindakan mereka itu kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta itu mereka Front Pembela Islam dulu itu ya, Pastor ya, sering melakukan demonstrasi dan mereka lebih ke anarkis gitu. Terus yang kedua, ide yang ada di dalam pemikiran mereka itu disebarkan di media sosial dan itu kan cukup menimbulkan. Makanya keberadaan mereka itu mengganggu tidak hanya di Jakarta saja tapi menyeluruh, karena yang mengakses media sosial sekarang kan seluruh. Lebih parahnya lagi yang mengakses media tidak hanya di rentan usia tertentu, tetapi juga dari anak kecil sampai itu. Nah, seandainya kalau pemikiran mereka ini terus disebarluaskan, bagaimana mindset anak-anak kecil memandang persatuan ini? Bangsa dirongrong oleh pemikiran yang seperti itu, Pastor. Oke, kamu sendiri anak Jakarta kok kelihatannya tahu banget ya sepak terjang organisasi ini. Dulu pernah di Jakarta, Romo, hanya pergi liburan, setelah itu ke Jogja. Oke deh. Terima kasih, William. Nanti kalau dalam studi ilmu politik biasanya kita menyebutnya sebagai kelompok vigilantes ya. Vigilantes ini adalah kelompok kalau dulu kalian suka nonton film-film yang agak thriller gitu ya, atau serial yang thriller itu misalnya MacGyver, lalu pokoknya ini ya orang merasa atau dark
dark night atau dark justice begitu ya. Jadi orang merasa bahwa negara ini tidak mampu untuk menciptakan ketertiban sosial, maka muncul sosok-sosok tertentu yang berusaha untuk memberikan keadilan, tetapi di luar sistem ya. Nah, tentu ada tokoh-tokoh yang positif, ada juga tokoh-tokoh yang nanti kita sebut sebagai sosok-sosok hitam ya. Nah, kita sekarang akan melihat salah satu tempat ya di Sanata Dharma, karena banyak banget ya, dan bahkan kita bilang Universitas Sanata Dharma itu universitas suku Dayak ya, saking banyaknya teman-teman Dayak. Maka mari kita mengalami kedayaan sebagai bagian dari Indonesia ya. Kita mulai, ternyata ada alat musik sape. Dan kita perlu notice juga ya, barangkali kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang minoritas, yang perlu kita perhatikan secara lebih istimewa. Karena biasanya kelompok-kelompok minoritas adalah kelompok-kelompok yang rentan, terutama ketika bentuk-bentuk perkumpulan yang ekstrim itu beraktivitas secara negatif. Saya nggak tahu ya, Dayak Night sudah berlangsung atau belum di Sanata Dharma ya. Biasanya bulan-bulan gini ya. Nanti kalau kalian ada kesempatan, biasanya tiketnya murah banget loh ya. Jadi kalian bisa nonton. Jadi kalian mengalami sense of unity dengan teman-teman dari pulau, dari etnis lain, dari suku lain. Setelah ini kita akan melihat pengalaman seseorang yang berasal dari etnis minoritas yang ada di Indonesia. Dia akan share rasanya jadi minoritas dan beberapa salah paham yang dia koreksi. Ini istimewa ya, karena tinggal di Medan, etnis Tionghoa, sekarang di Jakarta. Nah, itu membawa banyak pengalaman ya. Nanti kita akan dengarkan setelah tayangan ini. Nah, tema persatuan juga bisa kalian angkat untuk paper UAS kalian kalau kalian merasa punya perhatian pada isu ini. Terutama setelah kalian membaca gagasannya Nurcholish Madjid. Wah, ini ternyata menarik sekali untuk saya angkat. Saya punya pengalaman, ya. Seperti tadi pengalamannya William, ya. Atau pengalamannya Klitih,
Jadi dari perspektif kalian sebagai orang muda, Klitih meresahkan ya persatuan kita. Nah, kita akan ngobrol dengan seorang muda. Sesi tanda tanya bertujuan untuk mewadahi berbagai macam pertanyaan yang selama ini dinilai tabu dan jarang dilontarkan, namun seringkali mengundang keingintahuan yang besar. Halo, nama gue Karissa dan gue keturunan Chinese. Wah, ini seperti merek sambal ya, restoran sambal ya. Ada level 1, ada level 2 pertanyaannya. Jadi ini lebih ke culture dari Cina, I think kayak Feng Shui gitu. Warna merah itu tuh dianggap bagus aja, hoki, membawa kebahagiaan, dan yang lain-lain. That's why orang Cina itu suka warna merah. Kenapa orang Chinese kalau bicara suka teriak-teriak? Sebenarnya enggak sih. Ini kayaknya stereotype lebih ke orang Chinese di beberapa bagian tertentu. Mungkin specifically kayak gue dari Medan, orang Chinese-nya emang agak kenceng suaranya. Yeah. Tapi sebenarnya kayak orang Taiwan gitu misalnya, setahu gue yang bukan dari negeri Cina, itu justru suaranya halus banget, dan mereka juga kalau ngomong tuh selalu sopan juga ke orang-orang lain. Kamu tuh beneran datang dari negeri Cina nggak sih? Kalau kakek gue, setahu gue tuh iya datang dari Cina. Banyak yang emang berimigrasi, tapi kalau yang muda-muda sih kebanyakan udah bukan, ya keturunan aja lah dari orang Cina gitu. Kenapa angka 4 dan 13 nggak pernah ada di tombol list perusahaan Cina? Kayaknya nggak cuman perusahaan Cina sih, jadi angka 4 sama 13 itu dianggap angka kematian atau angka sial, nggak cuma di culture Cina, I think di culture beberapa negara juga. That's why mungkin banyak yang nggak dimasukin angka-angka itu ke banyak hal sih, salah satunya sih tombol list. Nah, ini yang level 2 ya. Mungkin beberapa dari kalian akan kena dengan jawaban Mbaknya ini. Boleh menikah dengan selain keturunan Chinese. Nah, kalau yang punya pacar dari Tionghoa, Malah mungkin sama culture lain, mungkin setahu gue kayak orang Batak juga harus nikahnya sama orang Batak. Kebanyakan sih culture selalu menginginkan kita untuk berpasangan dengan orang yang sama culture-nya, mungkin biar orang tuanya juga lebih gampang mengerti satu sama lain. Mungkin menurut orang tua Cina kebanyakan yang terbaik itu keturunan Cina juga, jadi harus dengan orang Cina mungkin lebih. ya nanti Mbak Brigida, kalau cowoknya dari Tionghoa ya, jalannya kayaknya agak terjal ya. Ya, karena kebanyakan konteksnya tuh bercanda, bukan yang benar-benar. Gue belum pernah ngerasain yang sampai pas dasar benci gitu ya, di dasar Cina gitu. Tapi kebanyakan sih lebih bercanda aja sama temen. Tapi mungkin kalau konteksnya kasar atau orang tuh ngomongnya berdasarkan kebencian, mungkin menyakitkan banget sih. Tapi sejauh ini sih untungnya nggak pernah ada orang sejahat itu. Sebagai orang Chinese keturunan, kamu lebih nyaman untuk dianggap sebagai orang Cina atau Indonesia? Jujur kalau gue lebih dianggap orang Indonesia, I think, atau enggak at least bukan benar-benar yang dari negeri Cina gitu ya, karena nggak tahu sih, mungkin karena gue tinggal di Jakarta, jadi kadang gue tuh nggak terlalu ingin diasosiasikan banget sama Medan apa Cina gitu, jadi mungkin lebih ke Indonesia sih. Pernah malu nggak terlahir menjadi seorang Chinese? Enggak. Kalau malu sih nggak sama sekali, karena ya udah emang mau diapain, dan sebenarnya banyak perks juga kok lahir dari keturunan Chinese. Mungkin yang disayangkan lebih ke fisiknya aja karena sipit. Emang orang Chinese sukanya bergaul dengan orang sesama Chinese aja ya? Sebenarnya enggak, kalau menurut gue sih lebih ke daerah-daerah juga.
karena ketika gue pas di Medan, iya sih jujurnya mayoritas teman-teman gue itu orang Cina, nggak tahu kenapa. Bukan nggak tahu kenapa sih, karena first sekolahnya mayoritasnya Cina, terus gereja juga mayoritas Cina, terus teman-teman orang tua juga semuanya pasti kebanyakan orang Cina, dan mungkin juga dari segi orang tua mereka banyak juga yang nggak mau kita terlalu berasosiasi dengan anak-anak yang non Cina. Jadi emang sebaiknya kita kayak dianggapnya bergaul dengan teman-teman yang sama aja. Tapi sejak di Jakarta sih sejujurnya perspektif gue bener-bener berubah banget, karena actually anak-anak Chinese di Jakarta lebih diverse ya pergaulannya. Jadi menurut gue sejak gue pindah juga pergaulan gue jauh lebih diverse. Benar nggak sih orang Chinese itu pelit? Ada bener ada enggaknya, mayoritas sih of course iya, mungkin karena itu tuh gimana ya, norma yang sudah diajarkan turun-temurun dari orang tua kita, kalau kita tuh memang harus hemat, harus menjaga keuangan, harus pintar nyari duit. Jadi mungkin dianggapnya untuk beberapa orang tuh jadinya kelihatannya pelit, tapi sebenarnya nggak semuanya sih, lebih ke money management. Kenapa sih cewek-cewek Chinese suka banget pakai celana pendek dan sendal jepit? Preference atau mungkin tergantung influence dari daerah masing-masing. Karena even di Jakarta pun kita bisa lihat anak Chinese, mungkin Jakarta Selatan atau Jakarta Utara itu stylenya bisa beda banget. Sebenarnya gue sebagai cewek Chinese nggak suka malah pakai celana pendek dan sandal jepit. Jadi ya. Jangan close minded aja sih. Mungkin kita bisa nganggap orang Chinese kayak gitu-gitu pelit atau apa, karena mungkin kita udah ketemu beberapa orang yang berperilaku kayak gitu. Tapi at the end kalau kita kayak gitu ya kita nggak bisa terbuka aja ke orang-orang. Jadi menurut gue open minded aja, lihat orang jangan ngelihat rasnya, tapi ngelihat dari personality atau memang dari virtue-nya aja. Kalau emang dia rasnya Chinese tapi dia baik, ya ditemenin gitu. Oke, kita sudah dapat satu pengalaman dari seorang berasal dari etnis Tionghoa, ya. Dan ada hal yang menarik yang disampaikan oleh mbaknya tadi adalah kata stereotype. Nah, stereotype ini level 2 ya. Level 1-nya adalah prasangka, prejudis. Lalu level 3-nya itu adalah stigma. Stigma itu adalah stereotype yang seringkali ya disebar-sebarkan ya, seperti tadi sudah disaringkan oleh salah satu teman kalian. Seringkali apa ya, ideologi tertentu itu tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok, melainkan juga dicoba untuk dikampanyekan ya. Apalagi sekarang ini dengan media sosial itu menjadi eksponensial. Eksponensial itu merebaknya itu nggak cuma dari mulut ke mulut ya, tapi dengan satu klik saja itu akan bisa jadi ya pesannya ratusan, ribuan ya, bisa juga sampai jutaan ya, dan itu seringkali ya merangsang tindakan-tindakan tertentu yang negatif ya. Misalnya aksi tertentu, boikot, menyerang, dan seterusnya. Oke, nah sekarang teman-teman kita akan baca ya dari Nurkolis Majid, bagian yang menurut saya penting, karena kita sudah banyak bicara sejauh ini. Saya akan langsung ke beberapa inspirasi dari agama Islam terkait dengan persatuan. Oke, kita akan lihat. Nah, seperti tadi disampaikan, Nurkolis Majid adalah seorang yang sangat diapresiasi karena secara tradisi akar keislamannya itu sangat kuat. Pada saat yang bersamaan, Nurkolis Majid itu karena pendidikannya, karena perjumpaan-perjumpaannya, dia itu sangat modernis. Jadi ini sesuatu yang nggak gampang ditemukan ya,
teman-teman, maka tadi teman kuliah saya, Budi Munawar Rahman, itu share ya, bahwa Nurcholish Madjid barangkali menjadi salah satu renaissance modern Indonesia. Ya. Seseorang yang berhasil mempertemukan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai kemodernan. Oke, kita ke Vincentius Nito, silakan dibaca paragraf ini. Mudah-mudahan gede ya tulisannya, bisa dibaca. Silakan. Oke, akan saya baca. Jika dua kelompok dari bertiga antara keduanya, jika salah satu bertindak melewati batas terhadap yang lain, maka itu sampai kembali kepada perintah atau ajaran Allah. Dan jika kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, serta tegakkanlah kejujuran. Sesungguhnya, kepada orang-orang yang menegakkan kejujuran, sesungguhnya orang-orang bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati. Hai orang-orang yang beriman, janganlah ada suatu golongan yang merendahkan golongan lain. Boleh jadi, mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Oke, nah ini juga istimewa ya. Kelompok-kelompok yang rentan untuk direndahkan. Mbak Brigida, silahkan dibaca. Ini agak panjang ya, jadi tarik nafas secukupnya. Silahkan Mbak Brigida. Juga yang merendahkan golongan wanita lain, boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang pula kamu saling mencela dan saling memanggil sesamamu dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Seburuk-buruk kefasikan yang diberikan kepada orang lain setelah iman. Barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jauhilah banyak prasangka, sebab sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah jahat. Dan janganlah kamu mengintai-intai atau mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula sebagian dari kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah suka seseorang dari kamu memakan daging saudaranya dalam keadaan telah mati atau menjadi mayat, sehingga kamu jijik kepadanya? Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi tobat atau ampunan dan Maha Penyayang. Hai sekalian umat manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu sekalian dari lelaki dan perempuan. Kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar supaya sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Teliti. Terima kasih Mbak Brigida. Nah, ini salah satu, bahkan dua ya, teks dalam kitab suci yang bisa kalian ambil ya, terutama buat teman-teman yang Kristiani ya. Tentu kalian boleh mengambil dari Quran ya, yang sudah disebut oleh Nurcholish Madjid ya. Nanti kalau kalian menemukan sumber dari kitab suci kalian, kitab suci Ibrani atau Kristiani ya, Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama atau dari agama kalian, kalian bisa memperkayanya ya, sehingga nanti para pembaca, oh ini toh tema persatuan dalam agama yang lain ya. Mungkin teman-teman Muslim juga pengen dengar ya, teman-teman Kristiani, teman-teman Hindu, Buddha, itu perikop atau teks yang bisa dipakai untuk tema persatuan, teks yang mana sih? Ya. Oke, kita ke Rafli. Silahkan dibaca Rafli. Karena ini bagian yang menurut saya penting ya, karena kita belajar dari agama lain terkait dengan tema persatuan, maka kita baca words by words ya. Silahkan Rafli. Bagaimana cara memelihara persaudaraan tersebut? Yang utama ada saling menghina, memperolok. Hai orang-orang beriman, jangan ada suatu golongan yang memperolok golongan yang lain. Boleh jadi yang satu yang diperolok lebih baik daripada yang lain yang memperolok.
Juga jangan ada perempuan menertawakan perempuan, boleh jadi yang seorang yang diperolok lebih baik daripada yang lain yang zalim. Oke, terima kasih Rafli. Ya. Oke, kita akan langsung lompat. Rafli, silahkan pilih salah satu temanmu, Rafli, yang kamu pengen dengar suaranya sore hari ini ya. Yang dipin aja ya Romo, Zevanya. Oke, Zevanya, Selga, Laurencia. Silahkan Zevanya. Ketika Muslim itu menjadi kelompok yang kuat ya, dan kemudian nanti akan ada Piagam Madinah. Nah, ini yang Nabi Muhammad lakukan ya terhadap kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang lebih dulu tinggal ya di wilayah itu. Silahkan Mbak Zevanya. Silakan dibaca, Mbak Zevanya. Sudah tentu teladan persaudaraan Islam itu diberikan oleh Nabi dari Mekah ke Madinah, maka salah satu tindakan yang beliau lakukan ialah persaudaraan. Al-muwakah antara berbagai unsur khususnya antar agama imigran muhajirun dari Mekah dan kaum penyambut atau penolong Ansar di Madinah. Penyaudaraan itu sedemikian rupa kentalnya, sehingga antara mereka yang dipersaudarakan itu meskipun tidak hubungan darah dapat mewarisi. Oke, terima kasih. Ya, rekan-rekan, kalau kita melihat agama itu bisa punya kontribusi ya, dan kita bersyukur bahwa di antara para guru bangsa kita, Nurkolis Majid, Gus Dur, Triarkara, dan minggu depan yang terakhir kita akan bicara Hatta, adalah pribadi-pribadi yang sangat open-minded. Mereka memberikan banyak inspirasi kepada kita untuk menempatkan persatuan dalam konteks sekarang ini. Dan seringkali kita perlu crossing boundary ya. Kita perlu melewati ya, melompati batas-batas nyaman kita. Dan ini yang kadang-kadang sulit ya, yaitu berubah. Dan dipercaya bahwa generasi yang sangat terbuka pada perubahan adalah orang muda. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose. Hey, I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. Rain it falls, rain it falls. Pouring on me if the rain it falls, rain it falls. So if the seas are loud and Ini adalah kelompok anak-anak yang lagunya populer itu ya di TikTok. We're all not alone in others. You're not alone, I promise. Standing together, we can do anything. I want to leave you now.
want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. Rain it falls, rain it falls. Pouring on me as the rain it falls, rain it falls. Sowing the seeds of love and hope, love and hope. We don't have to stay here, stuck in the weeds. Have I the courage to change? Have I the courage to change? Have I the courage to change today? Have I the courage to change? Have I the courage to change? Have I the courage to change today? You're not alone in all this. You're not alone, I promise. Standing together, we can do anything. You're not alone in all this. You're not alone, I promise. Standing together, we can do anything. Have I not a real change? Have I not a real change? Have I the real change today? Have I not a real change? Have I not a real change? Have I the real change today? You're not alone, you're not alone. Lord, I'd rather we together we can do anything. You're not alone, you're not alone. Lord, I'd rather we together we can do anything. Nah, salah satu yang saya suka ya dari Sia tentu adalah perhatiannya pada isu-isu sosial. Salah satu kelompok yang dia bela adalah kelompok LGBT. Ketika waktu itu mereka mengalami perundungan ya di banyak tempat di Amerika, dia menciptakan lagu khusus untuk membela kemanusiaan mereka. Dan tahun 2022 ya sudah mulai hangat ya. 2023 kemungkinan akan panas ya, menuju 2024 ya. Isu persatuan barangkali sekarang ini belum sangat dekat dengan kalian, tetapi sooner or later ya, ini akan menjadi isu ketika nanti politik identitas dimainkan, orang bertanya apa agamamu ya, dan dalam bingkai itu ya kita mengapresiasi misalnya seorang penyair Jogja, Joko Pinurbo, ketika dia menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh orang. Apa agamamu? Agamaku adalah air yang membersihkan pertanyaan. Nah, kalau kita memiliki spirit persatuan, mudah-mudahan kita sebagai bangsa tetap bisa merawat Indonesia sebagai rumah kita bersama. Dan nanti kita coba lihat ya, terutama dengan tragedi bencana alam di Cianjur, Sanata Dharma buat apa sebagai bagian dari bangsa Indonesia ya. Mungkin sudah banyak dari kalian ya, kita bisa buat apa sih ya. Nah, mari kita realisasikan agar persatuan Indonesia tidak hanya di atas kertas, tetapi betul-betul menjadi ikatan, menjadi persekutuan, seperti mak-mak yang arisan, ya, mak-mak yang kumpul dalam PKK, dan perkumpulan-perkumpulan lain yang membawa spirit unity ya dalam lingkup yang sangat dekat dengan hidup kita. Dan dengan demikian, kita akhiri kelas kita pada sore hari ini. Terima kasih semua yang sudah berbagi suara, sehingga kelas kita menjadi meriah karena suara-suara kalian. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang sangat menarik, oposisi. Di dalam negara demokrasi, apakah ada tempat untuk oposisi? Nah, kita sudah tahu ya, di tempat kita oposisi itu nggak banyak
hidup ya, karena pada akhirnya yang semula oposisi akhirnya bergabung juga ya dengan koalisi penguasa yang sedang memerintah ya. Sehingga kadang-kadang suara oposisi ini tidak terlalu kelihatan. Atau kalau ada oposisi, oposisinya itu benar-benar nyinyir ya, bukan oposisi ya. Nah, minggu depan kita akan coba lihat fenomena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terutama dengan fenomena oposisi ya. Terima kasih atas keterlibatan kalian dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Oke deh. Terima kasih, Romo. Sama-sama.